Halo teman writers, mari kita selidiki penggelapan dana 17 miliar di Universal Bank of Indonesia. Walaupun udah berlalu seminggu, aku ingin mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Begitulah, hari ini kita akan membahas sebuah novel investigasi dari penulis genre thriller kriminal favorit aku, ya. Ini dia novelnya, Rencana Besar judulnya, dan ditulis oleh Sugaida. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah ingat bahwasanya novel Bang Sugaida yang berjudul Efek Jera ini kita bedah ya di sini, dan menjadi novel terfavorit di tahun 2020 ya. Dan memang Efek Jera itu juga telah memenangkan beberapa penghargaan juga ya. Makanya yuk sekarang kita cari tahu apakah ini memiliki efek yang sama dengan ketika aku membaca Efek Jera kemarin. Bagi teman-teman yang penasaran sama penulisnya, semua media sosialnya aku sudah letakkan ya di description box. Untuk yang penasaran dengan bedah novel Efek Jera, belum nonton videonya, silakan langsung aja ke link ini. Jadi Rencana Besar ini merupakan debut dari Sugaida. Jadi tentu saja novel lahir jauh sebelum Efek Jera. So sama dengan Efek Jera, ini juga terbit ulang ya. Jadi ini pernah terbit dulu, tapi ini kemudian dicetak ulang dan terbit di One Peach Media. Nah, One Peach Media ini yang kemarin aku juga kasih tahu, One Peach Media ini adalah salah satu penerbit indie yang keren. Jadi kita lihat dulu book performance dari One Peach Media ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini covernya masih ada benang merahnya ya dengan Efek Jera ya kan, masih ada kayak satu tipe gitu ya kan, satu tema. Dan ini menurut aku nyambung ya, karena ada memang 3 suspek ya, 3 tersangka gitu ya. So ada gambar kayak senjata gitu, pistol ya. Jadi menurut aku ini keren sekali covernya, dan warnanya juga aku suka sekali gitu. Kalau misalnya bahan covernya udah gitu, layoutingnya, bahan kertasnya ini keren sekali semua, kayak udah penerbit mayor ini. Aku nggak percaya kok ini penerbit indie ya kan. Ini udah sekelas penerbit mayor, bahkan lebih bagus ya kalau aku lihat ya, lebih tebal lagi kertasnya. Dan aku suka sekali penempatan halamannya yang unik ya kan, yang ada di samping. Nanti aku perlihatkan, itu suka sekali aku. Outingnya itu menurut aku sangat berkelas sekali ya teman-teman ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik menerbitkan karyanya di penerbit One Peach Media, aku sudah letakkan media sosial mereka di description box supaya nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya bagaimana caranya kita mengirimkan naskah ke One Peach Media. Beda dengan investigator di Efek Jera yang berumur 19 tahun ya, anak muda. Kalau di Rencana Besar ini, investigatornya itu adalah seorang pria berusia 40-an tahun ya, bernama Makarim. Pria yang sedang diambang perceraian ini sebenarnya bukan investigator yang kayak detektif-detektif gitu ya. Sebenarnya si Makarim ini adalah seorang yang memiliki perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi untuk perusahaan-perusahaan besar di Jakarta, terutama untuk bidang manajemen sumber daya. Tetapi kemudian dia diminta oleh Agung Suditama. Agung Suditama ini adalah temannya waktu kuliah dulu. Jadi si Agung Suditama ini adalah wakil direktur utama dari Universal Bank of Indonesia atau disingkat UBI, untuk menyelidiki penggelapan dana di bank mereka ya, penggelapan dana sebanyak 17 miliar. Jadi tugas ini mewajibkan Makarim itu untuk terbang ke Surabaya, karena ini terjadinya di cabang yang ada di Surabaya, cabang UBI yang ada di Surabaya, dan harus menyelidiki 3 suspek atau 3 tersangka yang bernama Reza, Rifat, dan Amanda. Awalnya Makarim cukup heran ya, kenapa kok si Agung ini memberikan tugas kayak detektif ini sama dia, kok nggak sama polisi aja. Tapi karena memang kemudian Agung memberikan alasan-alasan yang masuk akal dan alasan-alasan yang jelas, akhirnya si Makarim ini menerima pekerjaan itu. Lagi pula bayarannya besar sekali untuk Makarim, jadi itu tidak bisa ditampik begitu saja oleh Makarim. Akhirnya dia menyetujui. Heranan Makarim ini sebenarnya berlanjut ketika masalah ini sepertinya diselesaikan Makarim dengan sangat mudah ya. Dia dengan sangat mudah bisa mendapatkan bukti-bukti dan juga orang yang patut dicurigai sebagai orang yang melakukan penggelapan dana tersebut. Nah, itulah yang membuat si Makarim ini berpikir, gak mungkin ini semudah itu ya kan. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya terbongkarlah sebuah kejahatan yang lebih besar lagi. Ada apa sebenarnya di balik ini semua? Makanya, yuk kita breakdown Rencana Besar. Nanti aku akan kasih bocoran-bocoran ceritanya sedikit lagi, dan aku telah mempersiapkan
4 hal yang bisa kita pelajari dari novel investigasi ini. So, tonton terus sampai habis. Menurut aku idenya keren sekali. Jadi rencana besar ini mengangkat kejahatan perbankan yang menurutku bisa jadi hal yang terjadi di rencana besar ini benar-benar pernah terjadi ya. Nah, idenya juga masih punya hubungan atau punya benang merah dengan novel-novel Bang Sugaidai lainnya, yaitu dia ini membongkar kejahatan-kejahatan korporasi. Kalau misalnya di Efek Jera kemarin kan perusahaan penerbangan ya kan. Kalau misalnya di rencana besar ini kejahatan di perbankan. Plotnya juga menurutku cukup mengalir dan enak sekali dinikmati. Nah, aku akan komentari sedikit mengenai prolognya. Ketika membaca prolog itu, kita tuh langsung tertarik untuk membaca lanjutan ceritanya ya. Udah gitu kita juga di situ diperkenalkan atmosfer dari keseluruhan novel ini itu akan bagaimana rasanya ya, bagaimana auranya itu sudah diperkenalkan dulu di prolog. Cuman memang kemudian setelah aku selesai baca, aku agak kesulitan mencari potongan mana ini sebenarnya prolog. Apakah itu Amanda dengan Makarim, tapi kok di situ Makarim terlihat muda, kayak udah gitu kayak dialognya juga kayaknya nyambung nggak sih gitu ya kan. Tapi ya itu sebenarnya merupakan seruan kita juga supaya kita bisa berpikir juga mungkin ya. Mungkin ada di prolog ya, tetapi yang pasti tujuan dari prolog itu sudah jelas, yaitu memperkenalkan atmosfer atau memperkenalkan aura dari cerita kita. Udah gitu juga membuat pembaca tertarik kepada isi cerita kita. Jadi ini merupakan tips ya teman-teman untuk membuat prolog itu sih, yang ada di dalam prolog itu harusnya lebih tinggi daripada yang ada di bab pertama. Udah gitu memang prolog bisa kita ambil dari mana saja, bisa juga jauh ya, jauh dari waktu atau dari setting dari cerita kita. Yang penting dia memiliki benang merah dan juga yang penting dia menarik ya, jangan sampai nggak menarik, karena prolog yang nggak menarik itu bisa rentan membuat orang jadi nggak suka ceritanya ya. Jadi hati-hati dalam membuat prolog ya teman-teman. Masih mengenai plot, menurut aku sebaiknya kawannya si Makarim ini namanya agak-agak disamarkan lah gitu ya di awal cerita, karena kayak aku pribadi gitu ya, ketika membaca novel ini dan menemukan ada 3 nama yang boleh diinvestigasi oleh si Makarim, itu membuat kecurigaan langsung kepada orang tersebut gitu ya. Loh kok kenapa mesti 3 orang ini timpakan gitu kepada 3 orang ini. Jadi pokoknya di situ udah kita curiga sama kawannya si Makarim ini gitu. Tapi memang syukurnya selanjutnya itu kita memang dikecohkan gitu ya dengan pemikiran itu. Tapi mungkin nanti endingnya bakalan ke situ lagi sih sebenarnya ya kan. Mungkin itu akhirnya jadi kayak mengurangi kejutan gitu, mengurangi kejutan yang ada di akhir gitu ya menurut aku sih. Kemudian di bagian reveal atau di bagian hampir akhir gitu ya, di bagian pembongkaran misteri itu menurut aku sih sebenarnya menurut aku ini agak disayangkan, karena ini bukan bersumber dari sudut pandang si Makarim. Karena kita ketahui si Makarim inilah investigator dari kasus ini gitu kan. Tapi kemudian ketika reveal pembunuhan, ada sini juga terjadi pembunuhan itu siapa yang melakukan, apa yang sebenarnya terjadi di bank itu di sini disampaikan bukan dari sudut pandang Makarim, tetapi di sini kayaknya dari sudut pandang omniscient ya, orang yang tahu segalanya gitu. Jadi memang dari si Amanda gitu diceritakan gitu. Jadi artinya bukan dari Makarim gitu ya. Bukan, mudah-mudahan teman-teman ngerti apa yang aku maksud ya. Jadi kalau misalnya nggak ngerti, teman-teman bisa langsung baca rencana besar ini dan rasakan ketika semua misteri itu terbongkar gitu ya. Di situ peran si Makarim kayak udah hilang gitu, nanti dia bakalan muncul lagi di akhir gitu. Sebenarnya ini cara penyampaian aja sih, nggak mengurangi esensi dari cerita ya. Ceritanya tetap seru, tetap enak sekali dinikmati. Oke, untuk gaya cerita jujur saja aku lebih menyukai gaya cerita yang ada di Efek Jera ya, karena di Efek Jera itu showing dan tellingnya itu menurut aku seimbang gitu ya. Kalau misalnya di rencana besar ini memang lebih banyak pemaparan gitu. Tapi sebenarnya enak juga dinikmati karena di sini banyak sekali insight-insight atau pengetahuan-pengetahuan baru, khususnya di dunia perbankan yang memang sebelumnya belum kita ketahui gitu ya. Kalau misalnya teman-teman belum familiar dengan hal-hal yang terjadi di dunia perbankan gitu. Jadi risetnya mantap sekali, bisa kita bayangkan kayak mana sih sebenarnya kinerja, apa yang terjadi kalau misalnya kejahatan di dunia perbankan itu gitu ya, apa intrik-intrik yang terjadi di dalam dunia perbankan itu. Pokoknya di sini detail sekali seperti aslinya gitu ya. Dan yang pasti risetnya ini pasti bagus sekali yang dilakukan oleh penulisnya. Itu juga dengan dialog ya, dialog yang dihadirkan juga menurut aku lebih natural dan lebih keren yang ada di Efek Jera gitu ya. Di rencana besar ini ada beberapa karakter yang
dialognya itu kayak menurut aku kurang pas gitu ya. Menurut aku sedikit aja kayak bentar lagi nih pas gitu ya. Tapi sebenarnya cuman itu aja ya. Mungkin karena ini bisa jadi novel debut ya kan, dan Efek Jerah itu udah dalam posisi dimana penulisnya udah sangat-sangat profesional ya kan. Kalau Efek Jerah itu ya bisa dimaklumin ya teman-teman ya. Karakter arc-nya itu jelas sekali. Semua masing-masing karakter yang ada di dalam novel ini memiliki motivasi yang jelas, jadi punya tujuan yang jelas, dan akhir yang dicapai itu apa gitu, semuanya sangat jelas sekali. Motif-motif kejahatannya juga semua sangat jelas sekali. Jadi di sini di karakter building menurut aku tidak ada masalah. Jadi karakter yang kuat ini memang mendukung ceritanya semuanya menjadi cerita yang sangat keren ya teman-teman. Itu kata bahasanya menurut aku cukup rapi ya. Paling hanya ada aku temukan mungkin agak terlewat ya, yaitu kata pengulangan kata. Misalnya ada kata masing-masing gitu, garis penghubungnya itu dikasih spasi gitu, masing garis penghubung spasi masing, itu salah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kata pengulangan, itu kata penghubung yang diapit itu nggak boleh dikasih spasi sama sekali. Udah gitu kalau misalnya ada kalimat perbandingan, ada kata misalnya pakai kata lebih, itu pasangannya jangan dari saja tapi daripada. Misalnya aku lebih suka ini daripada itu, jangan aku lebih suka ini dari itu. Oke, sekarang kita masuk ke reading time. September 2010. Pemuda itu tak pernah tahu sejak kapan ia diikuti. Ia sedang berjalan sendirian di trotoar menuju tempat mobilnya berada. Mas Romi, si sopir, telah diberitahu supaya menjemput di sana, 200 meter dari situ. Sudah pukul 9 malam dan sudut kota itu lebih cepat sepi dibanding yang lain. Ia tak melihat atau mendengar orang lain selain dirinya berjalan di sana. Itu sebabnya ia terkejut ketika seorang perempuan mendadak sudah menjajarinya, memepetnya entah dari mana. Aku akan membatalkannya, katanya. Pemuda itu merasa familiar dengan suaranya. Setelah sedetik kemudian mengamati wajahnya, ia tahu perempuan di sampingnya itu memang orang yang ia kenal. Apa? Aku akan membatalkannya. Membatalkan apa? Kau tahu maksudku. Pemuda itu terdiam, sementara perempuan di sampingnya melanjutkan perkataannya. Ini sudah terlalu beresiko sekarang. Mereka akan membunuh kita. Apa maksudmu? Tak usah pura-pura bodoh. Pemuda itu terdiam lagi. Kini ia berhenti melangkah, berbalik menatap perempuan yang telah datang dan mengagetkannya itu. Wajah perempuan di hadapannya pucat. Si pemuda bisa menerka lawan bicaranya ini telah berusaha menyembunyikan ketakutannya dan tak berhasil. Ia kini tampak hanya sanggup sebatas mengendalikan diri supaya kata-kata yang keluar dari mulutnya tak kacau karena gemetar. Ya, yang aku bacakan itu tadi adalah prolog. Yang aku bingung dari potongan mana. Bisa jadi mungkin bukan Makarim ya, karena pemuda ya. Bisa jadi kawannya ya. Bisa jadi itu Amanda sama Reja, atau Amanda sama Rifat. Ya gitulah, teman-teman bisa baca sendiri untuk cari tahu ya. Kita sekarang masuk ke 4 tips and trick dari buku Rencana Besar. 1. Cermat memilih sudut pandang. Artinya dari sudut pandang siapa dan bagaimana cerita itu disampaikan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya cerita investigasi seperti ini, sebaiknya ya sudut pandang atau pembongkaran masalahnya itu, kalau ada investigator yang menjadi tokoh utamanya, sebaiknya dari sudut pandang dialah semuanya itu dipaparkan ya teman-teman, biar lebih terasa kehadirannya. 2. Jika teman-teman memutuskan menggunakan prolog di dalam cerita teman-teman, usahakan memang prolog itu tensinya lebih tinggi dari bab pertama. Udah gitu dia juga harus jauh-jauh lebih menarik, harus bisa menggambarkan atmosfer dari cerita kita seperti yang ada di Rencana Besar ini. 3. Biar cerita kamu lebih maknyus, keren, paten, mantap lagi, usahakan seimbangkan antara showing dan juga telling. 4. Novel-novel investigasi seperti ini atau memecahkan misteri atau kasus-kasus, memang enaknya mengajak pembaca ikut serta menginvestigasi atau memecahkan permasalahan yang ada di novel tersebut, seperti yang ada di Rencana Besar ini. Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari bagaimana cara membuat novel-novel investigasi, bisa langsung aja pesan Rencana Besar atau juga Efek Jerah langsung ke penulisnya atau ke penerbitnya. Bisa untuk referensi teman-teman ya, bagaimana cara membuat plotnya itu seperti mengajak kita untuk ikut juga di dalam investigasinya.
Oke, akhir kata aku ingin berterima kasih kepada Bang Sugaida, my favorite author ya. Semangat terus berkarya, aku tunggu karya-karya berikutnya. Dan aku mohon maaf jika ada kesalahan di dalam review rencana besar ini. Untuk teman-teman, aku juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini sampai habis. Semangat terus menulis ya kan, jangan sampai kendor semangatnya. Kalau misalnya suka video ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe, juga tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau misalnya ada video baru langsung diberitahu. See you everybody, sehat selalu.